Kali ini kita akan membahas pelajaran tentang sistem organisasi kehidupan makhluk hidup. Apakah di kelasmu ada struktur organisasi kelas? Jadi struktur organisasi adalah sistem yang digunakan untuk mendefinisikan hierarki dalam sebuah organisasi dengan tujuan menetapkan cara sebuah organisasi dapat beroperasi dan membantu organisasi tersebut dalam mencapai tujuan. Organisasi kehidupan merupakan susunan kelompok makhluk hidup, dimulai dari yang sederhana hingga yang terkompleks. Contohnya sel sebagai unit struktural dan fungsional kehidupan. Setiap organisme tersusun atas salah satu dari dua jenis sel yang secara struktural berbeda. Kedua jenis sel tersebut adalah sel prokariotik dan sel eukariotik. Kariotik berasal dari bahasa Yunani, yaitu berarti sebelum dan berarti nukleus. Sel prokariotik memiliki nukleus inti sel, tetapi inti sel tersebut tidak diselubungi membran inti. Sel eukariotik, bahasa Yunani, berarti sejati, sebenarnya merupakan sel yang memiliki inti sel dan inti sel tersebut dibungkus oleh membran inti. Sel-sel tersebut akan menyusun tubuh makhluk hidup melalui pengorganisasian yang sistematis. Dalam organisasi tubuh, sel memiliki peranan yang sangat penting. Kamu tidak dapat mengamati sel secara jelas pada tanaman atau hewan hanya dengan mata telanjang. Kamu membutuhkan alat bantu berupa mikroskop, jaringan-jaringan pada hewan dan tumbuhan. Setiap sel suatu organisme memiliki ukuran yang bervariasi. Ukuran sel mencerminkan fungsi yang dilakukan sel bersangkutan. Semua fungsi hidup organisme bersel satu dilakukan oleh sel tunggal itu sendiri. Pada organisme bersel banyak, seringkali sel tidak dapat bekerja sendiri. Setiap sel bergantung kepada sel yang lain. Kerjasama dan interaksi di antara sel ini menyebabkan organisme dapat mempertahankan hidupnya. Tumbuhan mempunyai bermacam-macam jaringan. Jaringan pembuluh kayu berfungsi mengangkut air dan unsur hara dari akar ke daun. Sedangkan jaringan pembuluh tapis mengangkut zat makanan dari daun ke seluruh tubuh tumbuhan. Organ-organ pada hewan dan tumbuhan. Pada waktu pengamatan jaringan tumbuhan, kamu perlu memotong salah satu bagian tumbuhan, misalnya daun. Di dalam daun, ternyata ada beberapa macam jaringan. Kumpulan dari beberapa macam jaringan yang berbeda akan membentuk satu kesatuan untuk melakukan fungsi tertentu disebut organ. Itu dia rangkuman dari materi sistem organisasi kehidupan makhluk hidup. Tuliskan pertanyaanmu di kolom komentar. Untuk mengingat kembali, mari coba kerjakan soal berikut.